to sing your song again. Senang kita bertemu kembali dalam ibadah. Tempat ini itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, pagi ini saya mengajak kita sama-sama untuk memuliakan, mengagungkan Allah kita. Terlebih dulu mari kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan kemurahan-Mu. Kami bisa ada sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Kami membawa setiap pujian dan pengagungan kepada Engkau Tuhan. Dan kiranya ibadah kami saat ini Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan dalam setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar nama-Mu saja yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau campur tangan dalam setiap persoalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kasih-Mu sungguh sempurna. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Ku temukan di dalam-Mu, Tuhanku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang Ku miliki dan Ku hargai. Tuhan, Engkau Ku kagumi. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Ku temukan di dalam-Mu, Tuhanku. Pujian
kebaikan-Mu Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami mau lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Menjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh kasih tangan kiri, lambaikan tangan kanan kita. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sama-sama kita katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, mari bersuka di dalam
Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan menikmati setiap karya Tuhan. Dan biarlah hidup kita semakin berkarya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu memahami kehendak Tuhan. Ya Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa diriku
bahwa setiap karya-Mu Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Kami percaya hari ini dimanapun kami berada, kami boleh merasakan jamahan dan lawatan Tuhan, serta menjamah hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu lewat ibadah kami hari ini Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami Tuhan, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biarlah apa yang disampaikan semua berasal dari-Mu Tuhan. Dan kami yang mendengarkannya boleh mendapatkan berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman pagi ini akan disampaikan Bapak Gembala. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan tetap melindungi kita, memelihara kita, sehingga pada pagi hari ini saudara berkenan untuk hadir di dalam ibadah. Biarlah ibadah kita ini, kehadiran kita persiapkan hati kita supaya dalam ibadah ini memberikan berkat kekuatan bagi diri kita. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saudaraku kita akan berbicara lagi tentang firman Tuhan dengan tema tanggung jawab jemaat. Kita akan renungkan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12 sampai ke-22. Namun pada pagi hari ini saya akan membacakan beberapa ayat saja, dan nanti kita akan renungkan sama-sama apa maksud pesan firman Tuhan bagi kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang Tuhan yang akan kita renungkan ini adalah merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Di ayat yang pertama, pasal pertama, di situ dijelaskan begini, bahwa Rasul Paulus datang ke jemaat Tesalonika itu bertujuan untuk memberitakan Injil, dan Injil itu diterima oleh orang-orang yang telah Tuhan pilih, dan pilihan kita juga mau dipilih oleh Tuhan itu oleh karya Roh Kudus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat mengetahui bahwa pilihan Tuhan kepada kita itu adalah pilihan oleh karena anugerah. Tidak ada peran kita sama sekali. Itu sebabnya kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan,
kita perlu bertanggung jawab atas predikat, atas status kita sebagai orang pilihan Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan. Sama seperti saudara memasuk pegawai negeri, harus memiliki tanggung jawab sebagai seorang abdi negara. Begitu juga masuk di militer, harus bertanggung jawab kepada negara untuk mengamankan teritorial negara kita. Nah, kalau kita telah dipilih oleh Tuhan, bukan oleh karena perbuatan kita, tetapi oleh anugerahnya, dan kita mau dipilih juga itu karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Tentunya kita sadar kita ini tidak punya share apa-apa, sehingga kita ini dapat predikat sebagai anak Allah. Apa tanggung jawab kita? Apa yang harus kita lakukan? Konsekuensi dari seorang yang telah dipilih oleh Tuhan dengan oleh anugerahnya secara gratis. Apa? Bertanggung jawab terhadap predikat, terhadap status kita sebagai orang pilihan anak-anak Allah. Apa itu tanggung jawab? Saya memberikan batasan sebagai berikut. Merupakan tindakan sadar seseorang terhadap peran atau status yang diembannya dengan jalan melaksanakan kewajiban sesuai dengan amanat peran yang melekat padanya. Jadi saudaraku, kita melakukan ini karena bertanggung jawab terhadap predikat atau status yang melekat di dalam kehidupan kita oleh karena anugerah Tuhan. Saya akan sedikit, saudaraku, membahas bahwa tanggung jawab itu adalah satu tindakan yang kita harus lakukan sesuai dengan seharusnya seorang yang mempunyai predikat itu harus bertindak. Saya ambilkan contoh, saudaraku, seorang dilantik di wisuda menjadi seorang sarjana ekonomi misalnya. Terus dia melamar pada satu perusahaan, ditempatkan di bagian ekonomi. Nah, tentunya sebagai seorang sarjana ekonomi dia bisa mengatur perekonomian perusahaan. Ekonomi itu apa? Pak Mitro ini kan orang ekonomi. Ekonomi adalah segala sesuatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu ekonomi, saudara. Jadi ekonomi itu jangan terlalu kita bayangkan apa sih itu. Ekonomi itu adalah segala aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu ekonomi. Nah, kalau dia ditempatkan pada satu perusahaan, bagaimana dia sebagai orang yang mempunyai predikat seorang sarjana ekonomi dapat mengelola perusahaan ini, sehingga perusahaan ini dapat aktivitasnya itu segalanya untuk memenuhi kebutuhan dari anggota-anggota, orang-orang yang berada di dalam perusahaan ini, termasuk pemilik modal itu. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki predikat sebagai anak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum kita melanjut ke situ, saya mau jelaskan kepada saudara bahwa predikat kita sebagai anak Tuhan itu, saudaraku, adalah anugerah Tuhan, bukan perbuatan kita. Mungkin saudara kalau baca Alkitab ya, terutama di dalam Efesus 2 di situ dikatakan itu keselamatan itu adalah anugerah, bukan perbuatanmu. Jangan memegahkan diri. Tetapi ada ayat juga di dalam Wahyu 14 ayat 13 di situ dikatakan
Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena dia akan memperoleh segala sesuatu, dan segala sesuatu perbuatannya itu akan mengikuti dia. Nah, bukankah semuanya itu ayat ini kayaknya bertentangan, dan banyak sekali ayat-ayat yang seakan-akan bertentangan. Nah, itu sebabnya saudaraku, banyak pendeta yang ngaku pendeta dan memang dia pernah jadi bukan sampai pendeta lah, ikut pelayanan, meninggalkan Tuhan. Kenapa? Tidak tahu Alkitab. Saya mau beritahu saudaraku, Alkitab ini siapapun pendeta tidak bisa mengungkap. Tidak ada pendeta yang menyombong-nyombong bisa mengungkap rahasia firman Tuhan ini. Itu sebabnya gereja ini harus menjadi kudus dan am. Apa maksudnya itu? Kudus dan menjadi satu, sehingga masing-masing hamba-hamba Tuhan yang memiliki karunia-karunia itu saling dipersatukan untuk menjadi satu pengetahuan Alkitab yang pada ujungnya memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita lihat seluruh perdebatan di YouTube. Itu bukan antara gereja dengan non-gereja, Kristen dan non-Kristen, tetapi antara Kristen sudah saling menghujat. Karena apa? Kesombongan. Kita harus jujur saudaraku, tidak ada apalagi yang namanya amin. Pengetahuannya metiti. Kita ini nggak ada yang menguasai Alkitab ini. Itu sebabnya di dalam kerajaan surga nanti kita ini yang masuk di dalam keselamatan itu, rino wengi itu, detik demi detik itu mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan mengungkap rahasia, dan rahasia ini tiada lain bertujuan untuk kepentingan saudara dan saya. Sehingga kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan, sebab setiap kata-kata yang ditulis di sini rahasianya diungkap, dan tujuannya ujung-ujungnya untuk kepentingan saudara dan saya. Nah, saudaraku, saya mau katakan keselamatan itu adalah anugerah. Saudara, kalau saudara Joko bacakan di dalam Filipi 2 ayat 12. Di dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, perhatikan ayat yang ke-13 ini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, kita dituntut untuk mengerjakan keselamatan kita. Dijelaskan di ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan baik pekerjaan maupun kemauan. Hanya masalahnya sekarang, Allah kita itu bukan Allah yang suka memaksakan, otoriter, bukan. Allah memberikan free will kepada saya dan saudara. Dia mau mengerjakan sesuatu yang baik, tetapi dia ketok pintu dulu, tok tok tok, mau buka atau enggak. Kalau kita keep close our door, he never come in. Dia tidak pernah masuk ke dalam. Allah kita itu adalah Allah yang baik, memberikan kebebasan, dan kebebasan itu tidak dikooptasi oleh kekuasaannya. Dia mau mengerjakan sesuatu keselamatan di dalam diri kita. Dia mau melakukannya, tetapi dia berikan. Apakah engkau membuka kesempatan untuk saya berkarya di dalam hidupmu atau tidak? Jadi di sini dapat kita melihat, saudaraku, apa yang kita lakukan ini semuanya Tuhan sebenarnya. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan itu semuanya. Kita ini
Tidak ada peran kita di dalam melakukan sesuatu yang baik. Itu sebabnya kalau kita dapat melakukan sesuatu yang baik, kita kembali berharap kepada Dia dan berkata, Tuhan, thank you so much. You support me, Lord. Jadi keselamatan yang kita peroleh ini, saudaraku, adalah gratis. Tidak ada peran kita sama sekali di dalam Alkitab, saudaraku. Ini saya anukan di dalam bagian yang terakhir, tetapi saya mau singgung ini sebab ini sangat penting. Tolong saudara Joko bacakan di dalam Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Kalau terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat, saudara. Bahasa aslinya itu dikatakan esotemen. Esotemen itu berarti sudah. Kamu diselamatkan dengan pengharapan, bukan. Kamu sudah diselamatkan sehingga memiliki pengharapan. Itu. Jadi kita ini sudah diselamatkan. Oh. Berarti semua dunia diselamatkan. Tunggu dulu. Mari kita lihat istilah yang kedua. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Tapi bahasa aslinya itu mengatakan begini, oleh Injil itu kamu sedang diselamatkan. Apakah dengan Injil firman Tuhan ini kita ini mau diproses? Dalam proses sedang, present continue, sedang, kita sedang diproses. Jadi seluruh ya, di situ istilah bahasa aslinya, bahasa Gerikanya itu soseste, sedang. Kamu sedang, jadi bingung kan? Tetapi nanti saya akan jelaskan. Dan kemudian yang ketiga, Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, ini agak mendekati. Kita pasti akan diselamatkan. Akan, bahasa aslinya sote someta, maksudnya kita ini akan diselamatkan. Jadi begini, kematian Tuhan membuat saudara ditebus. Jadi kita tidak lagi berada di dalam kuasa maut, sehingga waktu kita jatuh dalam dosa, free will kita itu hilang. Kembali setelah ditebus ini, free will itu timbul lagi, dan potensi-potensi untuk mau hidup benar itu kembali lagi. Nah, pada saat demikian Roh Kudus dikirim untuk tinggal di dalam diri kita, membackup kita supaya kita itu mampu untuk melakukan Injil ini. Nah, ini proses. Mau enggak? Kamu sudah punya free will kembali? Mau enggak? Saya mau kerjakan hidupmu. Itu sebabnya, saudaraku, ada pujian yang mengatakan, biar kau kerjakan seturut mau, kuturut dia di kaki. Buatlah jalanmu dalam saya,
Tuhan. Kita perlu memberi kesempatan Roh Kudus Allah kita untuk mengerjakan di dalam kehidupan kita, untuk hidup semakin benar selaras dengan firman Tuhan. Nah, itu sedang diproses. Dan pada saat kita mau terus diproses, pasti kita akan diselamatkan. Ini satu proses. Jadi bukan, oh ini kok aneh-aneh, sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, akan diselamatkan. Enggak jelas. Tidak, kamu sudah diselamatkan, berarti dikembalikan kemuliaan Allah yang hilang itu. Roma 3 ayat 23 itu kembali di dalam hidup saudara, sehingga memiliki potensi untuk hidup kudus. Nah, pada saat memiliki potensi untuk hidup kudus, kita sudah punya potensi untuk hidup kudus, dikirim lagi Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk membackup kita. Tetapi Tuhan masih bertanya, mau nggak memberi kesempatan kepada saya untuk mengolah hidupmu menjadi pribadi yang menjadi orang yang diselamatkan Tuhan. Jadi itu saudaraku ya, anak-anak Tuhan ini dalam perjalanan pada saat kita diolah, ketahuilah Rasul Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 28, nah kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu terjadi di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Diberkati baik, diolah baik. Tuhan itu lebih tahu siapa kita. Itu sebabnya berserah kepada Dia. Kalau kita berserah kepada Dia, rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, kalau kita sudah melihat bahwa kita ini diselamatkan oleh anugerah, bukan oleh perbuatan baik kita, dan kalau kita dapat berbuat baik itu adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, apa sekarang? Mari kita berserah total sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan telah berikan dengan cuma-cuma. Nah, saya mau masuk saudaraku kepada tanggung jawab jemaat. Kita ini jemaat yang namanya eklesia. Eklesia itu adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya Tuhan yang ajaib. Nah, tentunya kita orang yang hidup, yang telah menjadi anak-anak terang, memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab kepada siapa? Terhadap pemimpin kita yang membimbing kita. Mungkin saudara berpikir, nah kalau pemimpinnya sontoloyo gimana? Masa kita mau ngikutin? Saudara tahu nggak Raja Daud? Kurang apa diperlakukan ia oleh Saul, Raja Saul. Daud waktu itu belum raja, tetapi waktu Israel menghadapi masa sulit dengan adanya Goliat, dia yang turun tangan, yang membebaskan bangsa Israel dari bangsa Filistin itu. Dan segala sesuatu dilakukan untuk membuat kerajaan yang dipimpin oleh Saul itu berhasil. Pada saat dia berhasil, orang tahu, wah bukan Saul nih yang berhasil, ini Daud. Mulai Daud dapat pujian ini, mulai iri hati, mau dilakukan, mau dibunuh dia. Dan ada kesempatan 3 kali, saudara. Daud berkata, aku tidak berani menaruh tangan kepada orang
yang diurapi Tuhan. Coba. Kita juga begitu terhadap pemimpin-pemimpin kita yang menzolimi kita. Tetap kita doakan. Penghakiman itu urusannya Tuhan. Urusannya Tuhan. Kita ini paling tidak ingat ya saudara, dia sudah mengajarkan, mungkin dia bukan pelaku, dia hanya bisa berteori mengajarkan kita, tetapi praktek hidupnya jauh dari teori itu. Kita terima kasih atas ajarannya. Tentang perilakunya itu urusannya Tuhan. Kita mau belajar tentang hal itu saudara. Nah, tanggung jawab kita kepada pemimpin-pemimpin kita yang membimbing kita, kita patut menghargai, menaati apa-apa yang diajarkan. Ya, jangan lihat perilaku hidupnya yang diajarkan. Tuhan Yesus sendiri berkata, kursi Musa dan Harun itu sudah diduduki oleh para imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Dengarkan kata-katanya, jangan ikuti perilakunya. Begitu juga kalau ada pemimpinmu sontoloyo, saudaraku, jangan saudara ngeler sana-sana, saudara nggak sendiri, nggak dapat berkat. Diamkan, doakan supaya dia dapat dipulihkan kembali dan menjadi berkat bagi gereja yang dia pimpin. Tanggung jawab yang kedua yaitu terhadap sesama jemaat. Nah, ini penting saudaraku ya. Di ayat yang 14 dan 15 tolong saudara Joko bacakan. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang aman hati. Belalah mereka yang aman. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Amin. Nah, saudaraku, di situ diuraikan ya tanggung jawab kita terhadap sesama. Kita sesama itu saudaraku saling menyapa, memperhatikan. Dan saya harap kalau ada yang menegur kita, jangan langsung aduh. Saya sudah berulang-ulang saudaraku mengatakannya. Orang yang mengkritik kita untuk konstruktif, untuk membangun adalah konsultan yang gratis. Saudara tahu Pak, panggil konsultan itu bayar ratusan juta loh. Ini gratis. Dia tunjuk batang hidung kita. Bukankah Tuhan sudah berkata, selumbar di mata orang kita tahu, balok di mata kita tidak tahu. Nah, jangan bilang, oh balok di matamu, benahin dulu dong. Enggak, dia tunjuk begitu, ya ada selumbar nih yang perlu dibenahi. Kita sebagai orang yang sudah diselamatkan itu pasti bersikap begitu. Jadi saudaraku, kalau saudara masih ditegur sesama terus ngambek, jujur saja saya mau katakan kepada saudara, your salvation is question mark. Keselamatanmu itu tanda tanya besar. Ya, memang sakit saudaraku pada saat itu, tetapi kita terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jangan kita membenci. Minggu yang lalu saya sudah katakan, Rasul Paulus berkata begitu, apakah aku akan menjadi musuh? Seharusnya kita berterima kasih kepada orang itu yang mengetahui selumbar ada di mata kita.
lepas dia punya balok ada di matanya, jangan bilang benahin dulu dong, jangan, perbaiki. Ya saudaraku, ya terus memberi penghiburan orang yang tidak ini, kita hibur. Ayo maju terus. Menghibur itu bukan hanya dengan materi, saudaraku. Materi itu sama dengan kayak ikan. Saya berikan, saudara masak habis. Tetapi kalau menghibur dengan nasihat itu pancing jala, mancing oleh iwa, masak entek mana, pancing mana isok. Tapi kalau ikan sudah saya berikan, saudara olah, ikan itu dimakan habis, tinggal tulang, tidak akan jadi ikan lagi dia. Jadi kita perlu ya orang-orang, dan saudaraku yang merasa begitu juga, jangan sampai waduh kamu hanya ngomong tok nggak memberi. Saya mau beritahu saudaraku, ada orang yang menelpon saya. Tujuannya itu menjatuhkan ke saya. Om, bagaimana kalau ada orang yang dahulu ditolong, terus sekarang berhasil dia? Di lain sisi orang yang pernah menolong itu sekarang terpuruk. Kok nggak ditolong-tolong? Berdosa nggak orang yang begitu itu? Saya katakannya tidak juga ya. Sebab perlu ada informasi. Satu, orang yang dahulu menolong dia itu betul-betul membutuhkan pertolongan, dan kalau meminta pertolongan, tolong. Orang itu harus secara fair ngomong sama orang yang pernah dia tolong dan menurut dia berhasil. Begitu, sebab nanti kalau ditolong, loh kok ngeremehin aku, apalagi pemberiannya hanya sekedar. Yang kedua, jangan itu melihat orang-orang itu grass in the neighbor park is more green than ours. Rumput itu loh di tetangga, saudara lihat. Misalnya sama-sama rumput itu ya, rumput yang kita yang kecil-kecil itu kita tanam sama-sama. Tapi kalau kita lihat, lebih hijau loh dia punya. Nah di sana melihat kita punya, lebih hijau loh dia punya. Sebab dari samping. Maksud saya, kamu melihat orang itu berhasil, benar berhasil nggak? Kamu kan nggak tahu permasalahannya dia. Ada orang, ya saya mau jujur saudaraku, saya ini nggak pernah ngersuloh, nggak pernah ada kolektor, tidak ada kolektor, nggak pernah saya cemburu terus melihat matanya jemaat kok nggak ngekek isi. Nggak ada, sebab hidup saya bukan oleh duit, hidup saya oleh Tuhan. Dan setiap dalam kondisi sulit, tanpa minta sama Tuhan, Tuhan berikan. Betul, saudaraku. Saya mau saksikan, saudaraku. Saya punya duit itu 1.500.000 sekian. Tahu-tahu di HP saya berkata, tagihan untuk ini tidak cukup, segera hubungi bank. Waduh, tante itu pergi ngeprint, aduh tinggal 50, berarti memang sudah kesedot. 50.000. Jangan melihat amin ini begini terus banyak duit. Orang-orang seringkali melihat kita itu, saya ini ngomong apa adanya, saudaraku. Saya di atas mimbar nih. Orang-orang seringkali berpikir kita ini berlimpah-limpah. Loh, saya bukan, sukacita saya bukan ditentukan oleh uang kok. Sehingga orang-orang karena seringkali uang itu menjadi tolok ukur, akibatnya kalau senang ake duit kok nggak ngake iyo.
Jangan saudaraku kita menghibur dengan kata-kata, dan itu lebih bernilai daripada sekedar duit. Saya minta kalau saudara hidupnya benar, saudaraku tidak usah ribut-ribut. Berkat itu akan datang sesuai dengan kebutuhan saudara. Saya mengalami hal itu. Setiap saya membutuhkan, saya itu jujur saudaraku nggak nyombongkan diri. Lebih baik orang makan daripada saya. Saya kalau tante masak-masak itu belaga saya untuk makan sekedar ya supaya yang lain makan dulu. Saya mau beritahu itu supaya jangan salah persepsi. Ada mobil saja itu sampai saya mau tunjukkan saudara ya, SMS anak saya. Ma, kenapa itu nggak dibayar itunya, pajaknya? Kalau nggak ada uang minta mah, karena kita nggak pernah minta. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari ya kita menghibur dengan kata-kata yang menguatkan, dan orang itu akan terinspirasi, termotivasi, kemudian berbuat produktif, membela orang yang lemah, dan sabar terhadap semuanya. Jadi pada saat orang lemah kita bela dan sabar. Biasanya orang lemah itu bertindak ya menjengkelkan. Ya jujur saja, seringkali lemah menjengkelkan, tetapi kita perlu sabar membimbing mereka kepada hal-hal yang baik. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berusaha melakukan kebaikan. Jadi mari kita terhadap sesama kita, ada orang yang ngerasani kita, sudah. Kalau dulu kepala ini bisa teng-teng, hati maunya langsung nyerang. Sekarang step by step Tuhan mulai bentuk, sedang dibentuk oleh Tuhan. Sosester, kita sedang diselamatkan, diolah oleh Tuhan. Untuk apa? Sanctification, dikuduskan, diolah untuk menjadi kudus. Ya, kita jangan sampai membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi marilah kita balas kejahatan dengan kebaikan. Tanggung jawab kita terhadap pemimpin, terhadap sesama jemaat, dan bukan jemaat saja, orang lain juga. Dan yang terakhir adalah kepada Tuhan yang telah memberikan keselamatan kepada kita, yang membuat kita itu mampu berbuat baik. Yaitu apa? Ayat 16 sampai 22, tapi ayat yang 16-17 saja. Tolong saudara Joko. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Amin. Bersukacita, tetap berdoa. Bukan berarti bersukacita terus berdoa terus temu-temu lepas tangan. Tidak, saudara. Orang yang punya tanggung jawab itu mengandalkan Tuhan dalam usahanya. Kita tidak diam, tetap kita berusaha dan mengandalkan Tuhan membuat aku berhasil. Ya, dengan apa? Senantiasa mengucap syukur. Kalau kita sudah berusaha, kita mengharapkan, dan harapan kita tidak sesuai, mungkin kita harapkan 10, ternyata dapatnya cuma 3, tetap pun mengucap syukur. Sebab apa? Seperti yang saya sudah katakan minggu lalu, kapasitas kita belum. Bisa saja saudaraku pada saat saudara minta langsung diberi, sombong. Lihat itu anak bungsu, mana bagianku? Langsung sombong, foya-foya, habis. Begitu juga kalau Tuhan tidak berikan, Dia tahu kapasitas kita. Kita belum mampu untuk mengolah berkatnya.
mengucap syukur. Oh, terima kasih Tuhan, saya punya kemampuan baru segini. Terus, saudaraku, bagaimana kita bisa mengucap syukur? Jangan sekali-sekali padamkan roh. Ya, memadamkan roh itu berarti sama seperti roh itu kita matikan sedemikian rupa sehingga tidak bekerja lagi. Kalau masih mendukakan, mungkin dia masih ada di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita sudah padamkan, sama dengan menghujat dia. Pada minggu-minggu yang lalu saya sudah katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Untuk percaya kepada dia, tidak ada lain Roh Kudus. Makanya kalau kita menghujat Roh Kudus ini, tidak mungkin kita bisa percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah sentral kehidupan kita. Roh Kudus ini membuat kita mempercayai dia sehingga keselamatan itu terjadi di dalam diri kita. Itu sebabnya jangan sekali-sekali memadamkan roh. Kalau roh mau bekerja begini, kita caranya memadamkan roh itu begini, saya mau beritahu ya. Jujur saja, saudara dan saya ini kan masih terdiri dari daging. Ada keinginan-keinginan yang liar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali orang yang sudah ditebus dan Roh Kudus ada di dalam dirinya, itu pasti Roh Kudus bilang, amin, ojo. Kalau saya teruskan, saya memadamkan. Dia itu baik, mula-mula didukakan, duka. Tapi kalau terus kita berkepala batu, keras kepala, dia sama dengan kita memadamkan dia. Dan tidak akan ada lagi keselamatan di dalam diri kita. Pada saat saudara mau berbuat jahat, tidak ada lagi suara hati dari Roh Kudus yang mengetok hati saudara untuk mengatakan, no, don't do that, jangan lakukan itu. Tidak ada lagi. Jalan mulus-mulus, santai-santai. Makanya kita lihat ya orang-orang yang berbuat kejahatan, pura-pura tutup itu karena malu, tetapi cengengesan. Sebab apa? Hati nurani sudah tidak ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Nah, begitu juga di dalam bertindak, kita perlu menguji segala sesuatu, baik atau tidak. Melayani Tuhan baik, tapi uji, apa motif saya melayani? Oh, supaya aku diberkati. Itu motif yang salah. Kita ini sudah diberkati, betul aja, kita ini sudah diberkati. Sebenarnya berkat itu sudah tersedia, hanya pintu berkat itu masih tertutup. Sebab Tuhan tahu kalau dia lepaskan, saudara akan celaka. Ya, kita harus menguji segala sesuatu dan menjauhi segala kejahatan. Sebagai kesimpulan, saudara, oleh kematian Tuhan Yesus, semua orang, ya semua, saudara jangan berpikir orang Kristen saja, semua orang, dalam arti ini, esotemen, itu semua sudah diselamatkan. Ya, sehingga sebenarnya memiliki potensi. Itu sebabnya semua ini manusia itu, jujur saja ya, sebagian besar manusia itu pasti rohnya hidup dan mencari-cari Tuhannya. Ada yang mencari di kuil-kuil, ada yang mencari di batu-batu, pohon-pohon, ada yang mencari di Mekah, ada yang mencari di Vatikan, ada yang mencari di gereja. Itu karena
karya Tuhan Yesus. Ya saudaraku, kita ini semua sudah diselamatkan. Tetapi dalam arti apa? Selamat dari mati kekal itu. Apabila engkau makan buah itu, kata Tuhan kepada Adam, kau akan mati. Dan pada saat makan, kita itu mati. Nah itu mati itu yang membawa kematian kekal nanti. Itu dilepaskan, ditebus oleh Tuhan kita dari kematian itu. Sehingga kita berpotensi untuk hidup di dalam kekekalan apabila kita mau diproses, sedang diselamatkan. Terus akan diselamatkan kalau kita mau diproses dalam keselamatan itu. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya semua orang itu patut bersyukur kepada Tuhan. Karena karya Tuhan Yesus yang membuat kita ini semua berpotensi untuk bisa selamat di dalam kekekalan. Ini peran kita anak-anak Tuhan untuk memberitakan. Ingat loh saudaraku ya, sekarang ini banyak anak-anak Tuhan yang tidak ada buahnya. Ya, saya jujur begini-begini, kegiatan begini gereja membaptis sudah 2 orang. Ya, 2 orang dibaptis di gereja sini. Ya, walaupun saya punya prinsip sebagai orang Pentakosta, baptisan itu tidak harus diselam. Dalam kondisi sulit kita bisa dipercikan, bisa pakai bendera. Yang penting kita itu celupkan di dalam Kristus, celupkan di dalam firman Tuhan, sehingga hidup ini menjadi pelaku-pelaku firman. Kita lihat di YouTube saudara. Sekarang yang menjadi saksi itu apa? Orang-orang yang dari seberang itu jadi Kristen, mereka membawa banyak jiwa. Lalu kita yang sudah Kristen apa? Apa buahnya? Coba kita bertanya saudaraku, tanggung jawab kita yang sudah diselamatkan, pernah nggak kita bawa orang datang kepada Tuhan? Ini tantangan saudaraku, bukan saya, tantangan dari Tuhan. Apabila Roh Kudus turun atas kamu, pasti menjadi saksi. Kalau tidak menjadi saksi, berarti Roh Kudus belum turun pada kamu. Iya. Kita harus periksa diri kita, jangan sampai kita ini ikut-ikut Tuhan, tahu-tahu ditolak. Rasul Paulus sendiri berkata, jangan sampai aku memberitakan, aku menjaga diriku, supaya pada saat aku memberitakan, jangan sampai aku sendiri ditolak. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi, supaya jangan sampai kata-kata Tuhan yang terdahulu akan terkemudian, dan yang terkemudian akan terdahulu. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, dan saya minta pelayan perjamuan suci untuk tampil ke depan. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku
tak jatuh. Tuhan Yesus di sisiku, Tuhan Yesus membimbingku, Tuhan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan, agar ku tak sesat di jalan, agar ku tak sesat di jalan. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan yang mengajar kami orang yang sudah Tuhan tebus oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu, bukan oleh perbuatan baik kami. Biarlah kami menyadari hal itu, pemberian yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, memiliki tanggung jawab untuk hormat kepada pemimpin rohani kami, memperhatikan sesama kami dengan saling memberi masukan, membimbing, bahkan menguatkan, serta Tuhan senantiasa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dengan tidak memadamkan roh dan menguji segala sesuatu menurut firman Tuhan, sehingga kami senantiasa berperilaku baik di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah firman yang telah Mbak sampaikan tertanam di dalam hati anak-anak Tuhan dan akan menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa, kami akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Pakai kami semuanya, terutama Saudara Matius dan Saudara Agus yang akan menyalurkan roti dan anggur sebagai simbol dari tubuh dan darah Tuhan. Biarlah perjamuan suci ini adalah hasrat kami untuk menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga sifat-sifat ilahi terimpartasi di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, pakai juga semua jemaat Tuhan yang akan menerimanya, supaya semuanya ini dapat mendatangkan berkat bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya. Amin. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur,
saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pegang roti dan angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami memegang roti dan teringat akan tubuh-Mu yang hancur. Tiada lain untuk menebus kami dari maut. Terima kasih buat korban Tuhan. Kami menyadari kami tidak mampu untuk membalas. Satu hal yang dapat kami lakukan, kami bertanggung jawab atas keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan jamah kami semuanya, mulai dari hamba, pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan, supaya memberi wewenang penuh kepada Roh Kudus untuk menjamah hidup ini sehingga menjadi orang yang bertanggung jawab atas keselamatan yang Tuhan telah berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat jangan ucapan syukur lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Tuhan, darah-Mu yang tertumpah tiada lain untuk membasuh kami dari segala kenajisan kami, sehingga kami diperkenan untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukan kacauan ucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya. Amin. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita bahwa keselamatan yang telah kami terima dengan cuma-cuma ini membutuhkan tanggung jawab dari kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Dan melalui perjamuan kudus pada kesempatan pagi hari ini, kami kembali telah diingatkan bahwa Tuhan telah berkorban bagi kami, menyerahkan tubuh dan darahnya tercurah supaya kami yang tidak layak ini beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia, kebaikan hati dan kemurahan hati Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami itu tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang demikian besar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami pun berdoa untuk Bapak Gembala yang telah memberkati kami, menjadi saluran berkat dari Tuhan. Tuhan berkati beliau dengan hikmat, Tuhan berkati beliau dengan kesehatan, Tuhan berkati beliau dengan segala yang baik, sehingga apa yang diperbuat beliau Tuhan berkenan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon pertolongan dari Tuhan untuk menolong para pemimpin bangsa kami untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat di negeri ini.
Terima kasih Tuhan, kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan, baik kelemahan fisik maupun kelemahan masalah ekonomi. Tuhan berkenan menolong, Tuhan mengerti setiap pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami segala kelemahan. Terima kasih Bapak Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara kami yang saat ini sudah mengadakan ibadah tatap muka. Tuhan tolong, Tuhan berkenan memberkati dimanapun mereka berada, sehingga mereka boleh menjalankan ibadah dengan baik, dengan lancar, tanpa kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari wajahnya kepada kita semuanya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semuanya dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam pimpinan Roh Kudus menyertai kita semuanya, memberkati kita dengan berkat jasmani, berkat rohani, kesehatan mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya, bersama kita mengatakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya.